Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas soal terkait UTBK 2018 ya, SBMPTN 2018 dengan kode 417 dengan bagian matematika IPA ya. Oke, jadi matematika ini IPA itu ada bagian pertama ya. Oke, jadi makanya ini nomor 1. Dari nomor 1 ini ada soal nih. Jika fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax ditambah 10 mempunyai periode sebesar pi per 2. Nilai minimumnya berapa sih? Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kalian ngerti gambar, ya kalau kalian ngerti gambarnya, kalian tidak perlu terpaku dengan rumus, ya. Oke, jadi ada teorinya seperti ini. Jadi bentuk umumnya itu adalah dikalikan dengan A, dikalikan dengan fungsi trigonometrinya, terus ada pengalinya, dan ada juga yang bergeser. Ditambah juga sebuah konstanta. Nah, di sini kalau kalian perhatikan periodenya adalah ada rumusnya nih. Ya. Ternyata kalau misalkan ini periode itu tergantung sama nilai K. Nah, ini bergantung sama nilai K-nya. Jadi kalau misalkan dari persamaan yang ada di soal nih, fx sama dengan a kuadrat dikali dengan sin ax. Nah, dengan sin ax ditambah 10. Di sini kita punya informasi banyak banget. Yang pertama adalah nilai a-nya ya, nilai koefisiennya ya jatuhnya. Itu sama dengan a kuadrat. Kemudian di sini sin ax sebagai pengali. Nah, maka bisa kita katakan K-nya sama dengan A. Kemudian di sini untuk nilai B-nya ada nggak? Nah, kan nggak ada plus minus, berarti B-nya sebenarnya 0. Dan untuk C-nya, karena ada plus minus 10 di sini belakang, berarti C-nya adalah plus 10. So, di sini kita mau mencari nilai minimum. Akan tetapi permasalahannya adalah si A ini belum ada nih. Tapi dikasih tahu periodenya. Oke, di mana periode dari fungsi trigonometri untuk sin saja ya, sin dan cos ya. Itu adalah 2pi per K. Ya, kan ada rumusnya nih ya. Nah, untuk periodenya kan pi per 2 nih. Pi per 2 sama dengan 2pi per K. Sehingga kalau kita kali silangkan, berarti K dikali Pi sama dengan 4Pi. Berarti K sama dengan 4Pi per Pi. Berarti bisa kita peroleh bahwa K-nya ini udah langsung jadi A ya. Ini K-nya udah langsung jadi A. Jadi ini mah tetap K ya di sini ya. Kan rumusnya ini kita masukkan A. Ini berarti jadinya A dikali Pi. A dikali Pi. Terus ini ini kan Pi dikali A ya. Pi dikali A berarti ini langsung A-nya aja ya. A sama dengan 4Pi bagi Pi, berarti bisa kita peroleh langsung A-nya 4. So, dapat disimpulkan dari persamaan trigonometri yang ini atau fungsi trigonometri yang ini adalah fx sama dengan a kuadrat dikali sin ax ditambah 10. Fx sama dengan berarti 16 ya, 4 kuadrat dikali sin x ditambah 10. Atau bisa kita rinci lagi 16 dikali sin 4x ditambah 10. Nah, di sini ditanya nilai minimumnya berapa. Oke. Nilai minimumnya adalah berarti nilai minimum itu terjadi ketika mungkin enggak saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini aja deh. Biar agak lega ya. Nah, jadi mempunyai
nilai minimum. Nah, di mana sebenarnya berarti kalau untuk mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum, kita hanya perlu concern atau kita hanya harus fokus ke dalam bentuk sin 4x ini. Mempunyai nilai minimum ketika jadi ketika apa? Ketika nilai trigonometrinya itu atau terutama sin 4x itu sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya adalah nilai minimum. Nah, ini kan ditanya cuma nilai minimum doang ya. Kita tidak peduli saat x-nya sama dengan berapa. Jadi 16 dikali min 1 ditambah 10, maka nilai minimumnya adalah min 16 ditambah 10 sama dengan min 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu cara pertama nih, berdasarkan rumus yang ada. Nah, walaupun sebenarnya tanpa rumus kita patokan sama gambar bisa, ya. Nah, di sini kan ada beberapa faktor ya. Jadi di sini saya bagi jadi 2. Karena kan kita tahu bahwa untuk membentuk sebuah grafik itu pasti ada koordinat x, koordinat kartesius, sumbu x dan sumbu y. Nah, di mana yang saya buletin, saya kotakin dengan warna biru muda ini mempengaruhi nilai x-nya, ya. Lebih tepatnya yang ini nih, K dengan yang B ya. K dengan yang B, karena kalau x-nya I think kan itu kan nilai x-nya ya. Nah, K dengan B ini mempengaruhi nilai x. Sedangkan untuk A dengan C-nya ini mempengaruhi nilai Y-nya atau nilai fx-nya. Makanya di sini kalau misalkan sebenarnya kalau gambar grafik trigonometri itu harus ingat dasarnya sih ya. Nah, karena kita bahas tentang sin, kita gambar grafik sinnya dulu. Nah, tapi kita gambar grafik sinnya gak usah rapi-rapi ya. Mungkin di sekolah ada yang ngajarin misalkan harus pakai titik ini, x-nya berapa baru ketemu y-nya berapa. Gak usah. Jadi untuk gambar grafik fx sama dengan sin x, kita bikin dulu ya dari sininya ya. Nah, itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita cari titik kritikalnya ya, kita pakai titik kritikal tertentu. Nah, titik kritikalnya mana? Nah, titik kritikalnya itu ini, terus ini, sama ini. Di mana ini kan pasti 0, ya kan? Terus ini 90, dan ini kan jawabannya 1. Kemudian ini 180. Kalau ini adalah 270 dan ini adalah 360. Nah, dimana ketika sin 270 itu bernilai min 1. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa nilai sin x itu paling mentoknya 1, paling kecilnya min 1. Nah, terus kalau ini, jadi kalau misalkan dari gambar yang ini ya, berarti fx sama dengan di sini kan kita sebenarnya nggak terlalu peduli sama si a kuadratnya dulu ya. Jadi kita gambarnya fokusnya sama si ininya karena kita mau mencari nilai a-nya. Walaupun sebenarnya mah boleh-boleh aja nih kalau kita mau kaitkan langsung sama sumbu y-nya. Cuman kan a yang di depan kan nggak tahu nih. Nah, jadi kita gambar nih. Sebenarnya saya nggak tahu. Intinya nih fx a kuadrat dikali sin ax ditambah 10. Berarti kalau untuk menggambarnya kita based on dari si ininya aja. Ya, based dari sininya aja. Jadi makanya saya kopas aja. Nah, cuman yang berbeda apanya? Nilainya. Oke. Jadi nilainya adalah begini. Kalau misalkan kalau kalian perhatikan untuk sin x itu periodenya berapa? 360 kan atau 2pi. Ya, ini periodenya adalah 2pi. Kalau kita pakai patokan rumusnya 2pi per k, k-nya di sini 1. Makanya jawabannya 2pi per 1 sama dengan 2pi. Tapi di sini periodenya adalah pi per 2. Atau 90 derajat. Berarti di sini udah berubah nih jadi 90. Dan
ini karena jadi gini nih, awalnya 360, terus karena ada faktor pengalinya jadi 90. Nah, berarti kira-kira berapa nih? Gitu kan. Nah, supaya biar sama nilainya, yang ini nih dengan yang di sini. Terus abis itu yang di sini dengan yang di sini sama. Terus abis itu yang di sini dengan yang di sini sama. Terus abis itu yang di sini dengan yang di sini sama. Kira-kira A dikali berapa? Nah, di sini berarti kita tahu bahwa untuk mencapai 360 ya, dari ini kan sebenarnya tinggal berapa dikali 90 kan biar jadi hasilnya 0, hasilnya 360 itu adalah iya dikali 4. Nah, atau kalau misalkan ini adalah ini A-nya nih, ini X. Nah, ini X-nya semua. Sedangkan di sini adalah AX. Nah, berarti kan ini harusnya posisinya sama kan? Karena kan nggak ada geser-geser ini. Nah, jadi kalau yang B ini baru geser nih, kiri ke kanan. Tapi karena berhubung ini tidak digeser, maka untuk patokannya tetap sama dengan sin X. Jadi, A dikali X sama dengan, ya berarti di sini kita bisa bilang 90 sama dengan, kok 90 sama dengan, jadi 360 tuh sama dengan berapa dikali 90. Jadi di sini kan X-nya udah langsung 90 nih. Atau saya bilang ini 360, di sini berapa dikali 90. Nah, jadi jawabannya untuk A di sini udah ketahuan, jawabannya pasti 4. Seperti itu. Nah, untuk nilai maksimum dan minimumnya, kan karena berhubung ini kita nggak peduli ya, pasti kurang lebih ini atasnya 1, bawahnya min 1. Maka untuk mencari nilai maksimum adalah A kuadrat ditambah 10, dan ini adalah A kuadrat min dari A kuadrat ditambah 10. Min A kuadrat ya, karena kan yang patokan sama nilai sinnya adalah sininya, ini tinggal ditambah 10 semua. Jadi kalau ibaratkan ini dia naik. Nah, jadi kalau C ini adalah naik turun, kalau A ini adalah faktor pengalinya dari si nilai hasil trigonometrinya, makanya kenapa kalau ini plus 10 nih pasti dia naik 10, nggak mungkin dia naik turun. Nah, jadi gitu. Ini 90 nih ya, ini 90. Kira-kira supaya jadi 360, kira-kira ini 90 dikali berapa? Ya. Makanya kenapa kalau misalkan gambar grafik Y sama dengan sin 2X ya, gambar grafik Y sama dengan sin 2X itu gampang sebenarnya. Kita patokan sama ini aja. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang jadi ini 2X nih. 2X. Dan patokannya adalah, dasarnya adalah yang ada di sin X itu. Nah, karena berhubung ini 2 dikali berapa supaya hasilnya 360? Makanya di sini jadinya 180. 2 kali berapa supaya hasilnya 270? Adalah 135. Ini 90 dan ini adalah 45. Nah, kalau kita cek Y sama dengan sin 2 kali 45 itu pasti sama dengan sin 90. Yang jawabannya sama-sama 1. Ya. Jadi boleh tuh kalau mau pakai untuk mencari nilai A-nya, kalau mau pakai rumus nih periode boleh, atau berdasarkan gambar juga boleh. Ya, up to you. Nah, kalau udah tinggal jangan lupa kalau untuk mencari nilai maksimum sama nilai minimumnya sama, patokannya di sini semua, ya. Untuk maksimum sama minimumnya tuh ada di sini semua. Cuman kalau untuk mencari A-nya, you can do by formula atau menggunakan gambar. Seperti itu, ya. Oke, makanya kenapa kalau misalkan kalau trigonometri bisa gambar grafiknya, itu of course sangat membantu ya sebenarnya. Oke. Jadi satu jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu ya untuk nomor 1-nya karena kita mau lanjut ke nomor 2. Jadi gitu ya, matematika tuh tidak wajib selalu menggunakan rumus. Cuman kalau emang lebih pede pakai rumus ya that's no problem. Cuman kalau emang mau lebih ke konseptualnya ya pakai gambar. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2. Jika titik P 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2,
maka bayangannya adalah ini. Oke, berarti kita harus gambar koordinat kartesiusnya nih kalau mau ini ya, kalau nggak mau pakai rumus. Cuman ya ingat ya, yang penting jelas, nggak harus rapi-rapi banget, karena nggak bakal mungkin dong gambarnya benar-benar harus rapi banget, makan waktu banyak ya. Oke, jadi gambarnya udah saya jadikan ya seperti ini. Jadi ini saya geser aja supaya biar lebih luas lagi ya. Oke, nah di sini jadi ada soalnya seperti ini. Ada P-nya, terus habis itu ini garis biru ini sebagai cerminnya. Cermin garis X sama dengan 2 seperti ini. Nah sekarang berarti kalau kita mau nyari A sama B-nya, itu kira-kira gimana sih? Nah, cuman permasalahannya adalah ini kita nggak tahu nih. Ini titik P ini digesernya kemana? Cuman posibilitas yang mungkin adalah pasti digeser ke atas kanan. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ini pasti nanti bakal ada di sini nih kira-kira. Nah, sekarang karena berhubung ini dicerminkan terhadap sumbu X atau garis X sama dengan tertentu, nah berarti tinggal kita hitung aja jarak dari sini ke sininya berapa. Nah, ini kan 2 nih, ya kan? Nah, ini kan 2. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Berapa tuh jaraknya? 8 ya. Ingat jaraknya 8. Dari 2 ke min 6 itu 8 jaraknya. Nah, berarti dengan langkah yang sama kita harus menaikkan dia dari sini ke sini, dia juga 8 juga. Berarti ini akan cukup jauh ya. Berarti kalau kita lanjutkan lagi, ini akan sedikit cukup banyak. Nah, berarti kalau misalnya nih dari 2 ke atas lagi 8. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ya udah, berarti gambarnya kurang lebih akan ada di sekitar sini. Ya. Nah, di sini. Set, ini adalah apa ya? Sebenarnya itu mungkin ini P double aksen ya, biar gampang. Ini adalah P aksennya. Jadi sebelum dicerminkan itu digeser dulu nih. Nah, di sini koordinatnya berapa? Nah, kalau P double aksen ini adalah 3, min 6. Kalau ini adalah ya 3,10. Berarti kalau ini dari yang P-nya ini koordinatnya berapa? Min 1,3 ya. P koordinatnya adalah min 1,3. Berarti kira-kira dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini nih. Kira-kira digesernya gimana? Kalau kita cek berarti ini digesernya ke kanan. Ya emang sesuai ya. Sekian satuan ke kanan dan ternyata ini digeser sekian satuan ke bawah. How? Kalau misalkan ini 3, min 6 tuh ada di bawah kan. Terus habis itu X sama 2 nya ada di atas sini. Terus ternyata kalau kita dia geser ke bawah katanya. Berarti kalau kesatuan ini berarti di sini. Bagaimana cara cerminnya X sama dengan 2 kalau misalkan ada titiknya di bawah sini, terus tiba-tiba dia ada di atas? Oke. Tapi coba dulu ya, kalau emang kayak gini nggak ada jawabannya. Kalau kita beranggapan bahwa ini nih, ya ini benar ya nanti. Berarti ini kita bisa bilang bahwa pergeseran atau translasinya. Translasinya adalah berapa nih dari min 1 ke 3? Ya, 4 satuan ke kanan. Satuan ke kanan atau plus 4 ya. Atau kita bisa bilang plus 4. Kemudian berapa nih? 7 satuan ke atas ya. 7 satuan ke atas atau plus 7. Tapi kalau pas kita cek berarti A dikurang B sama dengan 4 dikurang 7 ya, berarti ya 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Ada di jawabannya nih. Nah cuman kalau misalnya emang ini dia digesernya ke bawah ya, kalau ke bawah tuh berarti kurang lebih ya pasti bakal apa ya, kalau digesernya ke bawah dan bayangannya ada di, kecuali kalau ya sama dengan 2 tuh still possible. Wait,
Sorry. So di sini ada yang salah ya gambarnya ya. Masa X sama dengan 2 kayak gini? Oke, jadi gambarnya yang benar kayak gini ya. Oke. Jadi X sama dengan 2 tuh ya pasti posisinya vertikal ya. Nah, oke. Nah, udah, berarti ini modelnya sama kayak tadi. Berarti ini kemungkinan ini pasti salah ya. Nah, berarti sebelum dicerminkan dia ditranslasi dan katanya ke kanan dan ke bawah gitu ya, ke kanan dan ke bawah. Oke, ini bakal make sense. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari hasil pencerminannya, jadi nih kalau kalian perhatikan berarti dari sini ke sini tuh jaraknya satu satuan aja ya. Berarti dari sini ke sini jaraknya harus satu satuan juga. Berarti bisa kita katakan bahwa P aksennya atau akibat translasinya itu kurang lebih ada di sini titiknya. Ya, titiknya tuh ada di sini nih jatuhnya. Ini adalah P aksennya. Oke, ini P aksennya ya. Nah, ini adalah P aksennya. Nah, di mana berarti koordinat P aksen ini setara dengan berapa? P aksen koordinatnya berapa? Iya, 1, min 6. Oke, 1, min 6. Ya udah, yang ditanya itu dari sini ke sini nih kira-kira berapa ke kanan, berapa ke bawah. Oke. So tinggal kita perhatikan ini berarti berapa? Dari sini ke sini tuh dari min 1 ke 1 ya berarti ya. Berarti plus 2 atau kalau kita bilang ini translasinya adalah 2 satuan ke kanan. Ke kanan berarti plus 2 dan ternyata ke bawahnya berapa ke bawahnya? Ya, ke bawahnya adalah dari 3 ke min 6 itu adalah min 9 atau 9 satuan ke bawah atau bernilainya minus 9. So, di sini bisa kita peroleh kesimpulan bahwa ya A-nya adalah 2, A dikurang B itu adalah A-nya adalah 2 dikurang dengan 9. Ya, ingat B ini adalah satuannya ya, berapa satuannya? Berarti di sini kita peroleh bahwa A-nya itu 2, B-nya itu 9. Jadinya A dikurang B sama dengan minus 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, atau secara apa ya? Ini kan secara gambar. Nah, secara konsep gambar. Nah, kalau nggak pakai gambar bisa nggak? Bisa. Jadi cara ngerjainnya adalah ini adalah titik asalnya ya, titik P. Ini saya bikin pakai matriks saja ya. Min 1 dan 3. X-nya min 1, Y-nya 3. Kemudian katanya ditranslasi. Ditranslasi ini saya singkatnya biasanya huruf T besar ya. Nah, A ke kanan berarti plus A. Kemudian ini dikurang B. Kenapa? Karena dia gesernya ke bawah. Sehingga di sini kita punya P aksen yang dimana berarti ini min 1 ditambah A dan 3 dikurang B. Jadi kalau digeser tuh ya tinggal tambah kurang aja. Kemudian setelah ditranslasi, dirotasi kan, dicerminkan atau di mirror ya, mirror dengan pusatnya adalah O ya, dengan pusatnya O itu rotasi ya. Nah, mirror dengan X sama dengan 2. Nah, di mana hasilnya adalah jadi gini, ini rumus dasarnya seperti ini ya. Translasi dari titik sesuatu sejauh sesuatu tinggal ditambah dan dikurang. Kalau misalnya minus B di sini jadinya minus B. Terus pencerminannya terhadap X sama dengan H itu adalah 2 dikali H dikurang X. Jadi 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 dikurang dengan min 1 ditambah A. Seperti itu. Kemudian ini kalau kita hitung juga berarti 2 dikalikan dengan kalau Y-nya gimana? Kalau Y-nya tetap ya, karena kan kita mau mirrornya terhadap sumbu X. Nah, jadi untuk sumbu Y-nya tetap nih.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita simpulkan bahwa X double action itu kan adalah 2 dikali 2 dikurang min 1 tambah A, di mana X double actionnya udah ketahuan ternyata 3 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang A. Berarti di sini 3 sama dengan 5 dikurang A, berarti A sama dengan 5 dikurang 3 hanya 2. Nah, kemudian mungkin ini saya taruh agak sedikit pinggir saja ya. Oke. Nah, kemudian untuk Y double actionnya itu adalah 3 dikurang B. Nah, berarti Y double actionnya adalah min 6. Min 6 sama dengan 3 dikurang B-nya. Berarti B sama dengan 3 ditambah 6, berarti B-nya sama dengan 9. Ya udah, ketemu nih jawabannya sama kan dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau apa ya? Kalau misalkan mau pakai cara seperti ini dengan patokan adalah rumus seperti ini, rumus langsung jadi, that's no problem. Cuman kalau emang mau gambar pun sebenarnya gambar itu yang penting jelas, rapi, nggak wajib bener-bener apa ya, nggak wajib bener-bener real. Kayak misalkan 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya nggak wajib sama. Yang penting tahu kira-kira kalau dihitung nih jaraknya berapa, kayak gitu. Kayak misalkan dari sini ke sini nih, ini kan udah jelas ya, dari 2 ke 3 itu jaraknya kan satu satuan. Jadi walaupun misalkan jaraknya segini-segini pun kita tahu kalau ini 2 ini 3 bedanya satu satuan. Gitu ya. Nah, atau pelan-pelan ya, atau ini kerjanya pelan-pelan boleh. Misal nih ya, misal kayak dari titik P min 1, ini kita pakai X sama Y dulu deh. Kemudian kalau kita translasi dengan A, min B, maka hasilnya adalah ini pasti X aksen dan Y aksen. Nah, untuk X aksennya itu sendiri berarti X ditambah A dan Y aksennya adalah Y dikurang B. Nah, dari sini, jadi ini konsep kerjanya kenapa kok langsung 2 dikali 2 dikurang min 1 dikurang min 1 tambah A. Karena kalau ini P double aksennya atau berarti ini hasilnya adalah X aksen dan Y double aksen, maka untuk mencari X double aksen itu kan ngambilnya dari sini ya, dengan rumus 2H dikurang X. Jadi di sini 2H dikurang X aksen. Seperti itu. Dan Y aksennya diambil dari Y aksen. Nah, ya udah tinggal kita masukin deh ke sini. Jadi ini tinggal kita masukin ke persamaan yang ada di sini. Kita masukin X aksennya. Kan ini X-nya udah langsung dalam bentuk angka juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Misalkan ini X aksennya mau ditulis jadinya min 1 ditambah A. Kemudian Y aksen adalah Y-nya adalah 3 dikurang B. Berarti X double aksennya adalah 2 dikali, ini mirrornya adalah X sama dengan 2. Berarti hanya 2. 2 dikali 2 dikurang X aksennya adalah min 1 tambah A. Kemudian untuk Y double aksennya adalah Y aksen itu sendiri, yaitu adalah 3 dikurang B. Makanya muncul persamaan seperti ini di P double aksennya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu ya. Untuk nomor 2-nya kita lanjut nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2, titik P di tengah-tengah AB dan Q di tengah BC, jarak H dengan PQ itu berapa sih? Oke, berarti ini ada hubungannya dengan materi dimensi 3 ya. Oke, dimensi 3 itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Yang sulit itu adalah kondisi ngegambar dan membayangkan apa yang ada di gambar yang dalam bentuk 2 dimensi. Oke, jadi P sama P itu di tengah-tengah AB dan Q itu di tengah-tengah BC. Nah, di sini ada H nih, titik H di sini. Nah, berarti kira-kira H dengan PQ itu jaraknya mana? Oke, di sini berarti kan ada garis nih. Ya.
garis putus-putus ya, karena ada di dalam sini. Nah, kemudian di sini kan supaya dia ingat ya, titik ke garis itu wajib tegak lurus. Nah, dimana tegak lurus itu pasti begini. Nah, ini tegak lurus. Nah, berarti ini supaya biar kita hubungkan H yang ada di sini dengan P dan Q yang ada di sini. Berarti kalau misalkan ini tegak lurus seperti ini, ya kurang lebih seperti ini, maka kita tambahkan garis bantu sendiri, yaitu dari sini ke sini. Nah, oke, HP ke HQ-nya belum ada. Nah, sekarang kalau kita tarik garis tambahan untuk HP-nya, ternyata bisa kita cari dari segitiga, ya. Dari HP itu bisa kita cari dari segitiga yang HAP, ya. HAP, siku-sikunya di A. Nah, kemudian untuk mencari HQ gimana? Nah, kalau mau mencari HQ pun juga bisa dari QC ke A. Nah, berarti kalau misalkan ini gambar, berarti di sini H, ini H, ini C, ini Q. Nah, di mana? Karena kan kita tahu bahwa P ke B, ya, A ke P, P ke B itu sama semua nih. Jadi, dari A ke P sama dengan P ke B sama dengan B ke Q sama dengan Q ke C itu kan setengahnya dari total keseluruhan rusuk ya. Karena kan ini kan bentuknya kubus nih. Jadi kalau berhubung ini sama-sama di tengah dan kubus, otomatis dari sini ke sini sama semua nih. Ya udah, setengah dari 2/2 atau setengah dari R. Atau langsung aja 2/2, berarti bisa kita peroleh ini adalah akar 2. Ya udah, kita terus dulu nih. AP ini akar 2. Terus QC ini akar 2. Nah, cuman yang belum ada adalah AH dengan HC, ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata HC dan HC dengan AH ini sama. HC dan AH itu sama-sama diagonal bidang kubus. Diagonal bidang kubus. Nah, di mana diagonal bidang kubus ini kan sama dengan R/2 atau S/2. Jadi kalau kita masukkan langsung aja 2/2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan jawabannya adalah 4. Atau bisa juga kalian cari untuk nyari AH itu bisa gunakan segitiga yang ada di atas tuh ya. Ini nih, EHA juga boleh. Nah, ini kan 2/2, ini kan 2/2. Untuk mencari AH-nya ya tinggal pakai Pitagoras ya. 2/2 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Berarti AH-nya sama dengan akar dari 8 ditambah 8. Berarti AH-nya sama dengan akar 16, that means jawabannya adalah 4. Dan sesuai juga ya dengan yang ada di sini. So, langsung kita masukkan aja HQ-nya itu HC itu adalah 4 dan untuk HA itu ya 4 juga. Ya udah, berarti ternyata ini ukurannya sama nih. Berarti langsung aja HQ sama dengan HP itu sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti HQ sama dengan HP sama dengan akar dari 2 ditambah 16. Berarti HQ sama dengan HP sama dengan akar 18. So, di sini akar 18 nih. Nah, di sini akar 18. Terus di sini akar 18. Nah, kemudian untuk P ke Q, ini ukurannya berapa? Wah, belum tahu nih. Jadi PQ-nya kita breakdown lagi. PQ-nya kita breakdown. Ini adalah Q, ini adalah P, dan ini adalah B. Nah, ini kan akar 2 nih, ya. Udah ketahuan nih, ini akar 2, ini akar 2. Berarti PQ-nya sama dengan akar dari, ini sebenarnya boleh pakai kayak gini juga nggak apa-apa ya, S akar 2.
Tapi biarin aja nggak apa-apa. Ini akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Berarti PQ-nya sama dengan akar dari berapa nih? Iya, 2 ditambah 2. Berarti PQ-nya sama dengan akar 4, jawabannya adalah 2. Ingat ya, dari sini ke sini 2. Nah, pas kita cek, pas kita lihat nih, ini kan ini sama nih. Berarti ini segitiga sama kaki. Berarti bisa kita katakan ya ini sama ini juga pasti sama. Berarti di sini 1, di sini 1. Nah, untuk mencari jarak H ke titik PQ, ya H ke PQ itu ya diwakili dengan garis HX. Nah, HX-nya nyari gimana? Ya tinggal kita goras nih, segitiga yang di sebelah kanan aja. Mau kiri pun juga boleh. Akar dari ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Berarti akar 18 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti HX sama dengan akar dari 18 dikurang 1. Berarti HX adalah akar 17. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat ya, sebenarnya kalau misalkan nanti kalian kerjain aslinya ya nggak wajib nulis seperti ini rinci banget. Yang penting kalian tahu harus cari yang mana, hitung. Cari yang mana, hitung. Nanti kalau emang perlu coret-coretan ya pasti perlu coret-coretannya gambar seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. So kita lanjut ya, kita hapus dulu untuk soal nomor 3-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tadi sebenarnya sedikit kelihatan ya. Oke, nomor 4. Dari soalnya adalah limit trigonometri. Limit X menuju 3 dari sin 2X kurang 6 per akar 4 dikurang X dikurang 1. Nah, kalau misalkan coba untuk limit ya, kalau kalian coba masukin dan hasilnya ada, udah itu jawabannya. Tapi pas kita cek, ternyata ini jawabannya adalah sin 0 per 0. That means jawabannya adalah 0 per 0. So that means kita nggak bisa pakai ya, alias harus dilakukan perubahan atau menggunakan sifat. Karena terutama ini kan limit trigonometri ya. Biasanya ada hubungannya nih. Oke, limit X menuju 3 dari sin 2X dikurang 6 per akar dari 4 dikurang X dikurang 1. Nanti ini pakai 2 cara ya. Cara yang pertama adalah karena berhubung ini ada bentuk akar, so langsung aja kita rasionalkan. Berarti akar 4 dikurang X ditambah 1 per akar 4 dikurang X ditambah 1. That means berarti limit X menuju 3 dari sin 2X dikurang 6 dikalikan dengan akar 4 dikurang X ditambah 1 per, itu mungkin begini ya. Ini begini, saya bikin grup ya. Karena nanti daripada salah pengertian gitu kan. Per dari, ini langsung aja ya. Berarti 4 dikurang X dikurang 1. Berarti limit X menuju 3 dari sin 2X dikurang 6. Berarti dikalikan dengan akar 4 dikurang X ditambah 1 per, ini kalau kita hitung adalah berarti min X ditambah 3. Nah, di sini sebenarnya bisa 2 cara sih sebenarnya ya. Mau langsung boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau misalkan mau langsung itu gimana sih ceritanya atau caranya? Nah, kalau mau langsung tapi dengan syarat gitu ya. Dengan syarat ini kan berarti ini sin dari 2 kali X dikurang 3. Jadi intinya harus bentuk suatu fungsi dari trigonometri yang di atas dengan yang di bawah wajib sama. Jadi dia memenuhi kayak misalkan limit X menuju A dari sin FA per FA itu sama dengan ya kok ini. Ya, ada deh. Cuman untuk yang kayak gini tuh sebenarnya rumusnya nggak ada sebenarnya. Dia harusnya pakai pendekatan mendekati 0 ya. Itu yang rumus awalnya ya. Cuman untuk rumus yang kayak gitu tuh adalah rumus turunan. Per, ini min dari X min 3. Nah, sehingga karena berhubung nih, ini
dan ini udah bentuknya fungsinya sama, jadi langsung aja kita kelompokkan ini, mengerjakannya dengan mengelompokkan ya. Karena kan yang bisa menggunakan sifatnya itu adalah cuman yang trigonometri nih. Kalau yang di sebelah kanan ini kan nggak pakai sifat ya modelnya. Jadi limit x menuju 3 dari, nah cuman gini ya, wait terlalu, sabar. Nah ini masih bisa lah ditaruh di bawah sini karena ini emang proses pengerjaannya. Nah barulah kalau misalkan ini udah pasti fix dipisah ya, pasti fix dipisah. Jadi limit x menuju 3 dari sin 2 kali x min 3 per min dari x min 3 dikalikan dengan limit x menuju 3 dari akar 4 dikurang x ditambah 1. Nah bedanya apa? Kalau ini kita langsung pakai sifat nih, langsung aja nih, hasilnya ini adalah 2 per min 1. Nah kalau yang ini gimana? Kalau ini tinggal kita substitusikan aja. Jadi akar 4 dikurang 3 ditambah 1. Dan hasilnya adalah min 2 dikalikan dengan, ini akar 1 ditambah 1 ya jawabannya 2. Jadi jawabannya adalah min 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah cuman sebenarnya kenapa dapat langsung dari 2 per min 1 tuh boleh begini. Jadi emang sebenarnya tuh ada sifat, ada kayak rumus jadinya gitu ya. Cuman kalau untuk dari dasarnya sendiri nggak boleh sebenarnya, kalau emang kita pakai rumus dasar. Jadi dari ini saya mau saya mau breakdown aja ya. Mau saya breakdown, saya pindah. Sebenarnya asli pengerjaannya itu adalah seperti ini. Limit x menuju 3 dari 2 sin 2 dikali x kurang 3 per min dari x dikurang 3. Nah kan kalau biasanya trigonometri kalau ada sifat kan harus mendekati 0. Nah dari sinilah kita bisa misalkan bahwa kalau x mendekati 3, berarti kalau misalkan saya kurang 3 itu berarti mendekati 0. Ya karena sama-sama saya kurang 3. Nah di sini saya misalkan y sama dengan x dikurang 3. Nah berarti di sini y-nya mendekati 0. Kurang lebih seperti itulah. Ya udah, barulah kita dari permisalan ini kita rubah. Jadinya limit y menuju 0 dari sin 2y per min y. Ya udah, langsung aja jawabannya adalah per koefisiennya kan. Sin ax per bx itu adalah a per b. Dari 2 per min 1 sama dengan min 2. Nah, makanya kenapa bisa diambil kesimpulan kalau ini udah sama, ya nggak apa-apa, boleh langsung pakai sifat yang menuju 0. Yang penting dalamnya ini udah sama. Dan kemudian ada hubungannya ya. Kalau misalkan kita masukin ke sini hasilnya 0 nggak? Kalau dimasukin nggak 0 ya nggak boleh. Tapi kalau dimasukin 0 baru boleh. Seperti itu ya. Nah sekarang cara keduanya gimana? Ada nggak cara keduanya? Of course ada. Ini kita pakai turunan. Nah, limit x menuju 3 dari cos 2x dikurang 6 dikalikan dengan 2. Ingat ya, yang kita turunkan itu dari paling luar adalah fungsi trigonometrinya, baru dari dalamnya. Yaitu 2x dikurang 6 kan kalau diturunin 2 hasilnya. Kemudian ini, kalau misalkan diturunkan, nah yang kita perlu turunkan mungkin yang ini aja. Karena kalau ini kita turunin kan hasilnya 0. Jadi di sini 4 dikurang x pangkat setengah. Berarti kalau diturunkan berarti jadinya setengah dikali 4 dikurang x dipangkatkan min setengah. Kan dikurang 1 ya pangkatnya ya. Nah, jadi bisa kita katakan ini limit x menuju 3 dari 2 dikali cos 2x dikurang 6 per 1 per 2 atau 1 gimana ya bikinnya ya, 1 per 2 atau 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 4 dikurang x pangkat setengah. Seperti itu ya.
Nah, atau ini mungkin biar bentuknya langsung aja kali ya. Ini ternyata kalau diturunkan jadinya 1/2 dikalikan dengan 4 dikurang X pangkat min setengah. Atau bisa dibilang 1/2 dikali 1/4 dikurang X pangkat setengah. That means berarti 1/2 dikalikan dengan 1/akar dari 4 dikurang X. Boleh seperti itu ya. Jadi di sini berarti 1/2 dikali akar 4 dikurang X. Jadi di sini 1/2 akar dari 2 akar 4 dikurang X. Nah, ini tinggal kita masukin nih. Jadinya langsung aja hasilnya adalah 2 dikali cos 2 dikali 3 dikurang 6 per 1/2 akar dari 4 dikurang 3. Dan ini kan jawabannya berarti 2 dikali 1 per 1/2 dikali 1. Jadi jawabannya adalah 2 dibagi atau 2/setengah. Nah, jawabannya adalah 4. Dan jawabannya sama. Ingat ya, limit itu tapi gini, untuk menggunakan turunan atau dalil hospital itu tidak wajib pertama kali ya. Karena tidak semua bentuk kalau kita kerjakan dengan dalil hospital malah membuat mudah, kadang malah membuat sulit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus ya. Untuk soal nomor 4-nya, kita lanjut ke soal nomor 5-nya. Oke. Nah, untuk soal nomor 5 diberikan barisan geometri UN. Oke. Dimana untuk barisan geometri itu UN adalah A kali R pangkat N-1 ya, atau disingkat atau mungkin ARNI juga boleh. Dengan di sini ada beberapa persamaan ternyata ya. Pertama dari persamaannya dari yang pertama adalah U3 ditambah dengan U4 sama dengan 4 kalinya U1 ditambah U2. Kemudian di persamaan kedua atau kata kalimat kedua adalah U1 dikalikan dengan U4 itu sama dengan 4 kali U2. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita berpatokan pada barisan geometri seperti ini, maka bisa kita katakan ini A dikali R pangkat 2, ya kan, N kurang 1 ya, 3 kurang 1, dikali dengan A dikali R pangkat 3 sama dengan 4 dikali A dikali A ditambah dengan A dikali R. Seperti itu. Nah, cuman permasalahannya adalah di sini kita nggak tahu nih. Nah, dirubah jadi bentuk apa segala macam. Nah, cuman di sini ada yang menarik adalah kalau misalkan di sini kalau kita keluarkan A-nya boleh, cuman biar sebelah kiri dan sebelah kanan bentuknya mirip, boleh nggak sih kalau kita rubahnya seperti ini aja nih. Misalkan R pangkat 2 sama dengan A ditambah A dikali R sama dengan 4 dikali A ditambah AR. Wah, boleh nih ya kan. Cuman biar kalau nggak bisa pikiran langsung kayak gitu, ini biarin aja. Ingat, matematika itu kalau udah bikin persamaan, kalau emang nggak bisa diotak-atik, singkirkan dulu, biarkan. Nah, kita kerjakan sesuatu yang lain nih. Kayak contoh nih, U1 kali U4 sama dengan 4U2. Berarti A dikali dengan A dikali R pangkat dikali R pangkat 3 sama dengan 4 dikali A dikali R A dikali R. Wah, ternyata kalau misalkan ini ya, ini sama-sama dibagi A dikali R. Karena kita mau menyederhanakan ya. So, berarti ini kalau dibagi AR ya, A dikali AR pangkat 3 per AR ini habis, ini sisa 2. Jadinya berarti AR pangkat 2 sama dengan 4. Wah, ternyata emang bener nih. Kita butuh sesuatu atau butuh entah A atau R-nya dari yang warna coklat ini.
So makanya kenapa kita bakal jalan ke sini dulu ternyata. Nah, berarti kita harus mikir keras nih dari sini supaya nyari A atau R yang bisa yang mana. Kalau nyari A possible nggak? Nah, apakah lebih possible nyari R? Nah, ternyata seperti yang tadi kita bilang, ini kalau saya keluarin R kuadratnya, jadinya A ditambah A dikali R sama dengan 4 dikali A ditambah A dikali R. Maka bisa kita katakan ini habis, ini habis. So, berarti R kuadrat sama dengan 4. Dan di sini R-nya jawabannya adalah plus minus akar 4. That means berarti R-nya sama dengan plus minus 2. Dan bisa jadi R-nya sama dengan plus 2 ataupun R-nya min 2. Nah, di sini kenapa kok nggak pilih plus atau min aja? Karena di sini tidak ada keterangan, ya, tidak ada keterangan untuk R-nya itu wajib positif apa negatif. Kita nggak dikasih tahu hal itu. Nah, so berarti kalau udah ketemu R di sini, nah kan ini R kuadrat sama dengan 4 ya. Sebenarnya langsung dari sini juga boleh kalau mau lanjut. Berarti A dikalikan dengan 4 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4/4. Berarti A sama dengan 1. So, di sini sudah kita peroleh informasi. Jadi dari mereka berdua ini kita sudah mempunyai informasi bahwa suku pertamanya itu 1. Nah, ini ingat ya, ini kan pangkat 2 nih. Sedangkan kalau pangkat 2 mau plus atau min itu positif ya. Makanya di sini juga udah dikasih tahu bahwa R pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi perlu yang dimasukin ini aja juga boleh. Nah, cuman kenapa saya bikin begini? Karena di sini R-nya ternyata bisa plus 2 atau R-nya sama dengan min 2. Kan kita butuh R juga kan? Karena tidak akan mungkin kita membuat di sini kan ditanya jumlah 4 suku pertama yang mungkin. Nah, berarti di sini tidak mungkin satu jawaban. Pasti ada lebih dari satu. Nah, yang pertama adalah kalau R-nya sama dengan 2 dan A-nya adalah 1, kita bikin nih 4 suku pertama ya. Berarti pertama 1, kita lanjutin dikali 2. Ini 2, dikali 2 lagi 4, ini dikali 2 lagi 8. So, maka bisa kita katakan di sini S4-nya adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Berapa dah tuh? Ya, jawabannya adalah 15. Ada nggak 15? Wah, udah ada nih. Cuman kita cross check juga. Untuk kalau R-nya min 2, tapi A-nya 1. Kalau R-nya min 2, A-nya 1, berapa? 1, ini dikali min 2, jadinya min 2. Dikali min 2. Ya, ini dikali min 2-nya dikurungin ya. Dikali min 2, jawabannya 4. Kemudian ini kalau dikali min 2, jawabannya min 8. Berarti untuk S4 di sini adalah 1 ditambah min 2 ditambah 4 ditambah min 8. Kalau kayak gini jawabannya berapa? Jawabannya adalah min 5. Ternyata yang ada, ya, jadi jawabannya tuh bisa antara min 5 atau 15. Ya, jadi ini kalau dirangkum jawabannya min 5 atau 15. Tapi karena berhubung jawabannya ditanya salah yang mungkin, ya udah pilih salah satu. Jadi jawabannya adalah yang 15. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.